Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan database kami, yaitu InfluxDB. Saya sendiri bernama Udia Azza dengan NIM 825-2043, dan teman Saya Tiara Maharani Askia Putri dengan NIM 825-2072. Dan dengan saya Vega Romansyah dengan NIM 825-2013. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai InfluxDB. Apa sih InfluxDB itu? InfluxDB merupakan platform yang dibuat khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memvisualisasi data deret waktu. Nah, next, apa sih data deret waktu itu? Data deret waktu itu adalah jenis data yang diperoleh dengan interval waktu tertentu. Untuk contohnya tadi, slide sebelumnya, data deret waktu untuk contohnya seperti detak jantung, aktivitas listrik pada otak, ataupun pengukuran curah hujan. Next. Untuk penggunaannya, InfluxDB ini penggunaannya cocok digunakan pada kasus pemantauan, pelacakan maupun analisis data deret waktu. Contoh kasusnya yaitu pada pemantauan aplikasi. Dengan InfluxDB, kasus pemantauan aplikasi dapat teratasi dengan lebih efisien. Next. Selanjutnya ada sejarah InfluxDB. Pada sejarah InfluxDB ini dimulai dengan pengembangan awalnya, yaitu open source pertama kali yang dikembangkan oleh Paul Dix pada tahun 2013. Kemudian perilisan pertamanya, InfluxDB dirilis secara resmi ke publik sebagai proyek open source. Kemudian proses pengembangan InfluxDB yang kuat pada data deret waktu. Selanjutnya proses stabil. Pada proses ini dilakukan pembaruan dan perbaikan versi InfluxDB-nya. Kemudian yang terbaru yaitu versi 2.0. InfluxDB telah merilis versi 2.0 yang merupakan pembaruan terbesar pada tahun 2020 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya ini untuk requirement-nya ini untuk mengkonfigurasi dan menjalankan InfluxDB Enterprise dengan baik. Dan ini merupakan 10 poin untuk rekomendasi dari InfluxDB Enterprise. Next slide-nya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu perencanaan infrastruktur. Di sini pastikan sumber daya cukup atau memadai dalam CPU, RAM-nya, penyimpanan, dan jaringannya. Lalu untuk poin yang kedua, instalasi dan konfigurasi, yaitu nanti ikuti panduan instalasi resminya dan sesuaikan file konfigurasi cluster. Untuk poin ketiga yaitu jaringan dan konektivitas, pastikan si node-node dapat berkomunikasi melalui port yang diperlukan. Poin keempat, penyinkronan waktu. Sinkronkan waktu di semua node menggunakan NTP, yaitu Network Time Protocol. Untuk poin kelima, keamanan, yaitu aktifkan autentifikasi dan otorisasi untuk melindungi data. Next slide. Untuk poin yang keenam, pemantauan dan pemeliharaan. Gunakan alat pemantauan dan lakukan pemeliharaan secara rutin. Untuk poin yang ketujuh adalah cadangan data, atur cadangan data secara rutin juga. Untuk poin yang 8, failover dan ketersediaan, rencanakan strategi failover dan cadangan node. Lalu untuk yang poin 9, pembaruan, perbarui secara berkala dengan menguji pembaruan terlebih dahulu. Dan 10, untuk dokumentasinya, selalu dokumentasikan konfigurasi dan tindakan pemeliharaan. Nah, ini terdapat keunggulan InfluxDB, yaitu ada 3. 1, penyimpanan data khusus untuk menyimpan dan mengelola data deret waktu. Nomor 2, kecepatan kompresi data sangat tinggi. Dan yang 3, perintahnya mudah digunakan karena query-nya mirip dengan SQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vega.
fitur-fitur di InfluxDB. Penerapan penulisan dari query data HTTP atau HTTPS yang sederhana dan baik. Bahasa query seperti SQL pengguna dapat dengan mudah beradaptasi. InfluxDB juga mendukung banyak sistem operasi seperti Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Red Hat Linux, CentOS, Windows. Ya, InfluxDB ini query-querynya itu hampir mirip dengan SQL. Kita rata-rata belajar database itu berawal dari SQL. Jadi kita untuk pindah ke InfluxDB ini mudah beradaptasi. Ini InfluxDB Cloud. Perangkat lunak ini dihargai berdasarkan dimensi konsumsi. Tagihan Anda dapat ditentukan oleh jumlah unit yang Anda gunakan, pajak atau biaya tambahan mungkin berlaku. InfluxDB Cloud ini ibaratnya itu premium di Spotify, Apple Music itu. Jadi kita bayar, misalkan data yang masuk per MB itu harganya 0,002 unit atau rupiah itu 315 rupiah. Storage itu per giga sama 0,02 per unit. Lalu query count ini 100 kayak membantu kita, atau misalnya kita ada error atau gimana, ini dibenarkan 100 kali, itu harganya itu 0,01 atau 157. Data out, data yang keluar per giga itu harganya 0,09 per unit atau 1417. Selanjutnya ada referensi. Berikut ini list referensi yang sudah kami gabungkan menjadi satu dari semua referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.